Salam sejahtera diberikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam naungan kasih pemeliharaan Tuhan. Tema renungan kali ini mengangkat tema pembuat atau penyelesai masalah. Bacaan terambil dari Yohanes sampai dengan 9. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, di suatu negeri ada seorang menteri yang mendapat julukan menteri serba bisa. Tentunya ada alasan orang memberi julukan itu. Alasannya menteri ini diberi berbagai tugas yang di luar kementeriannya. Siap menerima tugas itu, melaksanakan dengan sekuat tenaga, dan berhasil dengan baik. Menteri ini tidak pernah menolak tugas ekstra di luar kementeriannya dengan mengatakan, "Maaf Pak Presiden, itu di luar keahlian saya." Menteri ini dapat disebut sebagai penyelesai. Menteri ini dapat disebut sebagai penyelesai masalah karena bermodalkan apa yang disebut mental pemenang, sehingga apapun yang dipercayakan kepadanya diterimanya dengan keyakinan. Ia dapat mengerjakannya dengan baik dan akan keluar sebagai pemenang. Bacaan kita dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 memaparkan seseorang dengan mental sebaliknya, yaitu mental korban atau mental pecundang, victim mentality. Itu dapat dimengerti tetapi tidak dapat dibenarkan. Dan menderita 38 tahun. Orang ini adalah penderita sakit lumpuh dan menunggu kesembuhan selama 38 tahun. Dan saat itu ia berada di tepi kolam Bethesda. Orang ini menunggu kalau sewaktu-waktu kolam bergoncang, maka siapa yang duluan masuk ke kolam itu akan sembuh dari apapun penyakitnya. Ia menunggu dengan tanpa hasil, karena selalu ada orang lain yang duluan masuk ke kolam itu dan sembuh. Ia sendiri tidak ada yang menolongnya. Orang-orang sakit lainnya ada yang membantu mereka membawa masuk ke dalam kolam itu. Bagaimana kita dapat menilai bahwa orang ini mempunyai mental korban atau victim mentality? Itu dapat kita nilai dari keluhannya. Ketika pada suatu hari ditemui Tuhan Yesus, yang mengeluhkan situasinya, yang senantiasa kalah duluan masuk ke kolam karena yang lain ada pendamping yang membantu untuk masuk kolam itu duluan. Walaupun tidak dikatakan secara jelas, ia agak menyalahkan situasinya yang sehingga harus berjuang sendirian dan senantiasa kalah duluan masuk ke kolam Bethesda. Dari pernyataannya ini kita dapat menyimpulkan orang ini mempunyai mental victim atau mental pecundang, mental menjadi korban, mental victim mentality, menjadi korban dari situasi dan keadaan. Tentu mental semacam itu bukan saja ada pada masa lalu, tetapi juga sampai sekarang. Banyak penderita victim mentality atau korban. Ciri-cirinya kalau mau tahu adalah sebagai berikut. 1. Menyalahkan orang lain atas bagaimana kehidupan berjalan. 2. Merasa diri sendiri, menerima banyak masalah sulit. 3. Memiliki sikap negatif terhadap sebagian besar situasi. 4. Merasa kasihan pada diri sendiri. Itu membuat diri menjadi lebih baik. 5. Cenderung bergaul dengan orang lain yang suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. 6. Merasa kurang mendapat dukungan dari orang lain. 7. Kurang percaya diri atau memiliki harga diri yang rendah. 8. Orang lain harus mengakui bahwa dirimu telah menjadi korban. 9. Berpikir bahwa dunia adalah tempat yang tidak adil. 10. Selalu merasa diri sendiri lebih buruk dan orang lain lebih bahagia. Tuhan Yesus bertanya kepada orang sakit lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Kata Yesus kepadanya lalu, "Bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus di sini memberikan tanggung jawab kepada penderita playing victim dengan tugas bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus menghendaki orang yang sakit lumpuh ini untuk mengubah fokus dari diri sendiri, fokus dari malaikat yang mengguncang kolam, untuk sekarang berfokus dan beriman kepada Tuhan Yesus, sebab Yesus datang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Orang yang sakit dilepaskan dari victim mentality dan juga penyakit fisik yang dideritanya. Adakah di antara para pendengar yang mempunyai mental korban, victim mentality? Dalam kegagalan Anda menyalahkan orang lain yang menyebabkan kegagalan Anda. Apakah demikian? Yang rumah tangga, maka suami menyalahkan istri sebagai sumber masalah. Pada pihak lain, istri dengan victim mentality juga menyalahkan sang suami sebagai sumber ketidakbahagiaannya. Ketika sakit yang tidak kunjung sembuh, maka mulai menyalahkan dokter yang tidak bisa menyembuhkan. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan yang tidak menyembuhkan. Berhentilah menjadi pemain victim mentality, karena permainan semacam itu menjadi sumber omelan, selalu menyalahkan pihak lain, menjadi sumber ketidakbahagiaan dan hidup penuh dengan sumpah serapah dan keluhan-keluhan yang tidak ada habis-habisnya. Kita mencari orang lain mengerti situasi kita dan mencari belas kasihan orang lain. Orang-orang di sekitar kita mungkin jauh dari kita karena merasa bosan dengan omongan kita yang banyak keluhan dan banyak menyalahkan situasi dan banyak menyalahkan orang lain. Kisah orang lumpuh yang disembuhkan di Yohanes 5 ini memang luar biasa. Sekarang dalam bagian ini mari kita lihat dengan Tuhan Yesus yang lebih luar biasa lagi. Dan istilah zaman sekarang atau zaman now dapat kita beri titel kepada Tuhan Yesus sebagai problem solver atau penyelesai masalah. Tidak ada siapapun selain Yesus yang dapat lumpuh 38 tahun tadi sehingga bisa berjalan kembali. Tuhan Yesus membuat terobosan waktu dan metode dan menyembuhkan secara mendadak. Itu artinya keajaiban terjadi. Yesus penyelesai masalah dan sekaligus pembuat keajaiban. Sekarang apa hubungannya dengan kita yang menyebut diri orang Kristen? Harus kita akui Tuhan Yesus sebagai penyelesai masalah yang paling mendasar, paling utama, dan bernilai guna kekekalan. Tuhan Yesus menyelesaikan masalah hutang-hutang dosa kita, membawanya ke atas salib, menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Kemudian pada hari yang ketiga, setelah mati, Ia bangkit kembali. Dengan kepercayaan akan apa yang diperbuat Yesus, maka kita menjadi penerima manfaat, yaitu menerima pengampunan dosa, menerima pendamaian hubungan kembali dengan Allah Bapa, dan menerima hidup kekal. Selain itu, dalam hidup sehari-hari, kalau kita mempunyai persoalan, kalau dalam hidup sehari-hari kita mempunyai masalah, kita dapat datang kembali kepada Tuhan Yesus, Sang Penolong, Sang Penyelesai masalah, atau problem solver. Patut digarisbawahi bahwa ini tentunya bukan monopoli kami ini yang sudah Kristen. Bagi Anda lain Tuhan Yesus, tentunya Anda juga dapat menikmati keistimewaan ini. Percayailah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan nikmati juga Tuhan Yesus sebagai penyelesai masalah dalam hidup Anda. Dalam hidup ini ada dua jenis orang. Yang satu adalah problem maker atau pembuat masalah, pembuat kegaduhan. Di mana saja orang itu berada, senantiasa membuat masalah, senantiasa membuat keributan, senantiasa membuat kegaduhan. Tentunya orang jenis ini tidak disukai
dan akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Orang jenis kedua adalah penyelesai masalah atau problem solver. Kita sebagai pengikut Yesus diajak untuk menjadi problem solver atau penyelesai masalah. Tentunya tidak persis sama seperti Tuhan Yesus karena keterbatasan kuasa dan kemampuan kita. Tetapi dalam batas-batas tertentu, Anda dan saya pun dapat menjadi penyelesai masalah di tengah lingkungan hidup kita. Baik itu lingkungan keluarga, gereja, dan lingkungan masyarakat. Penyelesai masalah, kita pun secara mendasar harus mempunyai mental pemenang, sehingga kita tidak gampang menyerah menghadapi situasi sulit. Biarlah Tuhan Yesus menjadi sumber inspirasi, biarlah Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan kita, dan biarlah Tuhan Yesus menjadi sumber kemenangan kita berbagai masalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pertolongan-Mu yang telah menyelesaikan pemulihan hubungan damai dengan Allah Bapa dalam hidup sehari-hari. Kami pun dari waktu ke waktu mengalami terus pertolongan-Mu dalam berbagai bidang kehidupan. Yalah Bapa yang baik, hamba-Mu mau memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Kiranya Engkau berkenan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan kepada mereka yang diang. Ya Bapa, dengar dan kabulkan permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.